Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 bersama saya Ibu Rana. Materi pelajaran kita kali ini adalah teks berita. Di dalam teks berita ada dua bagian. Yang pertama, unsur-unsur berita, dan yang kedua, menyimpulkan isi berita. Baik anak-anak, sebelum berlanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain: 1. Melalui diskusi berpasangan nanti, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berita dengan baik. Melalui diskusi berpasangan, peserta didik diharapkan dapat memerinci unsur adik Simba pada teks berita yang dibaca dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi berpasangan, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan unsur penting dalam berita yang dibaca dengan benar. Kemudian yang keempat, diharapkan kalian nanti secara berpasangan dapat menganalisis unsur berita dengan baik. Yang kelima, melalui kegiatan kerja kelompok, kalian nanti diharapkan mampu meringkas berita dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kerja kelompok, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi berita dengan baik. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita tidak akan melaksanakan seluruh tujuan, karena pembelajaran ini nanti akan dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan kita kali ini akan membahas atau mencapai tujuan 1 sampai 4. Sedangkan tujuan yang ke-5 dan 6 itu akan dilakukan pada pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, kita akan ke apersepsi dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan untuk bisa dianalisis atau diprediksi jawabannya. Anak-anak pernah mendengar istilah berita? Anak-anak, apa yang dimaksud dengan berita? Ada yang bisa? Yang ketiga, ya, di mana biasanya anak-anak mendapatkan berita? Yang keempat, kalau kalian mendapatkan berita, apa isi berita yang kalian baca atau kalian dengar tersebut? Baik, kita akan lanjutkan ke cara kerja selanjutnya. Anak-anak, kalian akan membentuk beberapa kelompok. Satu kelas kurang lebih ada 30 anak atau 32 anak. Kalian akan membentuk satu kelompok itu bisa 4 sampai 6 anak. Masing-masing kelompok nanti kalian akan kerja berpasangan. Ya. Ingat, kalau jumlah kelompoknya ganjil, maka kalian bisa berpasangan 3 orang. Dalam kelompok itu, secara individu kalian akan membaca teks, ya, teks berita. Nah, teks berita ini nanti akan Ibu kirimkan melalui grup WA kalian. Kemudian setelah kalian membaca teks itu, diskusikan teks itu secara berpasangan dalam kelompok kalian. Setelah itu, tuliskan pokok-pokok berita itu di post-it yang kalian miliki. Nah, kemudian tempelkan post-it itu di plano yang sudah kalian siapkan sesuai dengan perintah Ibu sebelum proses pembelajaran ini berlangsung. Setelah itu, kalian akan melakukan presentasi. Panduan presentasinya adalah sebagai berikut. Kalian dalam satu kelompok ada pasangan 1, ada pasangan 2. Di pasangan 1, kalian sudah memiliki beberapa post-it. Kemudian di pasangan 2, kalian juga sudah memiliki beberapa post-it. Post-it mungkin ada yang dikumpulkan, ada yang ditempelkan di plano. Bagi kalian yang tidak bisa bertemu dengan temannya, maka post-it itu bisa dikumpulkan saja atau dipegang masing-masing. Anak-anak, di sini panduannya adalah
Dalam satu kelompok besar, kalian terbagi menjadi beberapa pasangan. Setiap pasangan itu memiliki plano yang berisi post-it yang sudah kalian tempel tadi. Nah, pasangan 1 mempresentasikan kepada pasangan 2, sedangkan pasangan 2 mempresentasikan kepada pasangan 1. Nah, nanti setelah presentasi, setiap pasangan itu akan memberi masukan sehingga dalam satu kelompok besar ini diperoleh satu pekerjaan yang sama. Paham anak-anak? Setelah itu, dari kesepakatan kalian tadi antara pasangan 1 dan pasangan 2, urutkan berdasarkan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba di dalam materi kalian, A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? Jadi adik itu apa, di mana, kapan. Simba itu C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, B-nya itu bagaimana. Jadi ada 6 unsur yang harus kalian urutkan berdasarkan diskusi 2 pasang atau lebih dalam satu kelompok besar. Selanjutnya, kita akan melakukan penguatan. Dari materi tadi, ternyata unsur berita itu ada 6. Yang pertama, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, siapa? Yang kelima, mengapa? Dan yang keenam, bagaimana? Nah, anak-anak, dari 6 unsur berita pada teks yang Ibu bagikan di grup WA itu, nanti kalian buat peta konsep. Peta konsep diawali dengan judul. Nah, setelah itu kalian uraikan adik Simba dari berita yang kalian diskusikan tadi melalui post-it itu. Sebetulnya tempelan post-it itu sudah menggambarkan peta konsep apabila kalian setujui dalam kelompok besar. Tetapi sekarang secara individu buatlah peta konsep secara mandiri dengan kreativitas sendiri, dengan model yang kalian sukai. Baik anak-anak, kita sampai ke refleksi. Berdasarkan uraian dan kerja kelompok serta kerja pasangan yang kalian lakukan, apa yang dimaksud dengan berita? Apa saja unsur-unsur berita? Selanjutnya, dari materi ini apakah masih ada yang belum dipahami? Terakhir, apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Anak-anak, tuliskan refleksi ini pada selembar kertas, nanti kirimkan ke WA Ibu. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup. Terima kasih atas kehadiran anak-anak hari ini dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ingat, pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi hari ini yang 2 tujuan belum kita bahas, yaitu menyimpulkan isi berita. Anak-anak, mari kita berdoa semoga kita selalu sehat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.